Nah, sekarang Bapak coba kasih materi tambahan yang ketiga. Ini kadang penting gitu ya, kadang penting diketahui. Kasusnya misalnya seperti ini. Ini sudah kita identifikasi titik perencanaan jalan kita, point of intersection kita lah, atau awal ruas dan akhir ruas kita. Kita kan butuh kemiringan lahan awal ya, untuk menentukan ini medan, kelas medannya di datar, di bukit, atau di pegunungan gitu ya. Nah, untuk tahu itu kan berarti kita harus tahu koordinat awal ruas, koordinat akhir ruas, dan juga beda elevasi dari awal ruas dan akhir ruas gitu. Nah, kalau masukin elevasi gimana? Ya, sebenarnya bisa di input manual. Kita lihat nih, kalau misalnya ini bawahnya atau backgroundnya ini Demnas misalnya, kita lihat elevasinya berapa. Terus di input, elevasinya berapa di input. Tapi kalau titiknya banyak kan tadi bisa jadi salah input gitu ya. Dan pasti prosesnya jauh lebih lama dan tadi ada kemungkinan kesalahan saat input. Ini juga bisa dilakukan dengan otomatis gitu ya. Nah, caranya juga cukup mudah gitu ya. Nah, misalnya nih PI-nya mau kita masukkan koordinatnya gitu ya. Nah, ini di menu sini di Arc Toolbox itu ada di 3D Analysis Tool itu ada folder, subfoldernya itu function service, kemudian ada comment add surface information. Nah, di sini gitu ya. Nah, jadi ya menambahkan informasi permukaannya, berapa elevasinya. Ya, PI. Nah, ini titik yang kita punya gitu ya, titik yang kita punya. Kemudian ini database yang punya nilai elevasi. Nah, berarti Z-nya yang kita masukkan. Artinya elevasi di DEM ini kita transfer ke PI. Tapi tidak semua yang ada di DEM transfer ke PI. Hanya dia yang teroverlay dengan PI itu. Artinya PI itu pas di pixel itu, nah informasi yang ada di pixel itulah yang pindah. Gitu. Dipindahkan. Bukan pindahan yang kopikan. Kalau pindahan berarti yang di DEM jadi hilang. Ya. Ini enggak, tetap artinya diduplikasi ke tipe yang vektor atau SHP-nya. Jadi hanya seperti itu. Nah, begitu dilihat, nanti sudah jadi sudah terisi nilai elevasinya. Kira-kira seperti itu. Ini juga bisa nambahin koordinatnya, add XY koordinat tuh langsung. Artinya dapat X sama Y-nya langsung titik. Tapi bisa juga dengan cara yang pertama tadi, calculate geometri bisa. Bisa juga dengan ini. Berarti di data management tool itu ada fitur, kemudian di fitur itu ada add atau tambahkan X dan Y koordinat, atau tambahkan koordinat X dan Y. Jadi nanti tiga-tiganya dapat. Oke, kita coba ya. Kita coba di ArcGIS. Nah, tapi kita butuh data DEM, karena kalau data ini isinya nggak ada. Karena ini foto udara kan ya, bukan pixel-pixel yang isinya elevasi. Kita coba, kita buka yang baru aja. Kita panggil Demnas. Terus kita kasih sembarang titik gitu ya nanti. Nah ini, kita cari yang ini ya, sudah dipotong aja yang lebih kecil. Oh, ini udah dipotong, oke. Nah ini misalnya Demnas, ini juga sudah dipotong ya, dipotong dengan poligon punya Kabupaten Tanggamus gitu. Nah kita mau nyebarin titik gitu, titik nanti terus kita mau hitung koordinat mau by X, Y, dan Z-nya gitu ya. Nah kita kasih sembarang. Nah kalau mau ngerubahin ini kan kalau dilihat nggak enak lah ya, hitam putih gitu. Ini bisa ke propertiesnya, kemudian sama sih simbologi ini aja yang dirubah. Yang kecil warna hijau, misalnya yang tinggi warna merah, atau nilai yang kecil hijau ke yang paling besar merah. Oke, kita rubah seperti itu. Nah, kita sekarang buat sembarang titik. Sembarang titik. Oke, masuk lagi ke sini ya. Ke folder mata kuliah kita. Nah, sekarang tipenya poin. Oke, kita kasih nama apa? Oke, PI lah. Misalnya kita anggap poin dari point of intersection dari tangan-tangan rencana jalan gitu ya.
Oke, nah di sini masih ini juga geografik gitu ya. Oke, kita ke geografik. Oke. Nah, saya mau buat titik. Oke, biar terlihat jelas. Ininya simbologinya saya rubah. Oke, warna putih itu ya. Oke. Nah, kemudian sama kita start editing. Kita buat titiknya. Tidak muncul, kalau nggak muncul klik yang ini. Di sini sembarang aja ya, misalnya kita hitung. Di sini ada berapa titik, nah, misalnya jalan muter gitu. Oke lah, cukup segini. Saya stop editing, yes. Nah, sekarang titik ini kalau saya buka, dia belum punya koordinat gitu ya. Nah, kita akan coba tambahkan dulu tadi yang XY-nya dulu deh gitu ya. X-nya dulu tadi sebenarnya X tadi bisa pakai tadi, tapi itu kita buat kolom X, kolom Y, kemudian kita hitung manual atau ditambahkan otomatis pakai ArcToolbox tadi. Gitu ya. Nah, ArcToolbox-nya tadi di data management tool gitu ya, kemudian ke fitur. Nah, di sini ada. Nah, ini sudah disimpan, udah ya. Oke. Nah, tinggal ditarik aja nih. Nah, di sini sudah keluar. Gampang kan ya? Kalau mau jadi UTM, ya tadi diproyeksikan dulu ke UTM, baru dihitung. Gitu. Nah, kalau Z-nya gimana? Nah, Z-nya berarti berdasarkan data yang ada di raster ini. Jadi kalau misalnya ini P1 kan di sini nih. Ini nilainya ya nilai pixel-pixel yang ada di sini. Nah, ini kan pixel 202 nih. Yang kuning lebih tinggi 594, yang di sini lebih tinggi lagi 1200 sekian. Nah, itu elevasinya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan hitung menggunakan tadi yang pakai masih ArcToolbox ya, masih ArcToolbox yang pertama tadi, yang di sini ArcToolbox-nya. Nah, ke 3D Analysis Tool, gitu ya. Kita masuk ke ArcGIS, kemudian masuk ke ArcToolbox. Ini kita tutup, kita kecilkan. Nah, di sini ke 3D Analysis Tool. Kemudian ke Function Surface. Di sini ada Add Surface Information. Kita klik aja 2 kali. Nah, di sini jangan ketukar. Input fitur class. Oh, berarti ini yang vektor. Ya, yang SAP ini. Kemudian input surface-nya berarti ya dem-nya ini. Nah, kemudian yang dipindahkan adalah nilai Z. Saya klik OK. Nah, di situ sudah proses, sudah selesai. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini nilai Z. Jadi tidak perlu lihat satu-satu di input, lihat satu di input. Nah, kalau titiknya ribuan ya bisa kerja seharian hanya ngisi tabel ini. Gitu. Tapi dengan begini kalian bisa lebih cepat dan tanpa kesalahan tentunya karena dia dipindahkan secara otomatis. Kita lihat di sini saya urutkan ya, misalnya saya urutkan dari yang terkecil. Nah, ini harusnya kan warnanya ke arah hijau gitu ya. Nah, ini kan ke arah hijau. Yang di sini berarti yang merah. Di sini hijau mendekati kuning gitu ya. Ini masih hijau. Nah, itu nilainya. Oke. Itu sudah oke. Ya, oke, jadi hanya seperti itu. Nah, itu sebagai tambahan materi karena nanti kalau kalian kerja hal-hal seperti ini sering sekali apa ya, perlu dikuasai gitu ya. Seperti tadi dapat data masih geografik, waduh, tapi ternyata koordinat yang sudah kita punya lainnya UTM ya harus disamakan. Geografiknya pindah ke ngalah ke jadi UTM atau sebaliknya gitu. Tapi kalau untuk perencanaan, kalau untuk kaitannya dengan perhitungan volume dan seterusnya, pasti ya yang geografik yang ngalah dibuat ke UTM. Gitu.
Nah, mungkin itu untuk materi tambahan hari ini bisa kalian praktekkan sebelum minggu depan kita kuis.